tentang kondisi orang yang masih hidup dengan orang yang sudah wafat. Sebelumnya saya tunjukkan perawinya, rawahu Muslim, meriwayatkan akan hadis ini Imam Muslim. Ini hadis sahih. Dalam ilmu tauhid yang tidak mengakui hadis sahih rusak iman. Ini hadis sahih. Salah satu periwayat hadis sahih maksudnya adalah Imam Muslim. Maka ini hadis ini sahih. Iza mata binu Adam, bila mati anak Adam. Anak Adam itu kita Bapak, seluruh manusia. Manusia ini disebut juga dengan anak Adam. Iza mata binu Adam, apabila mati anak Adam. In qata'a, putus amalmu. Amal siapa yang putus? Amal anak Adam yang mati. Domirhu ini balik kemari. Apabila mati anak Adam, oh salah kalau kena kopi. Bukan salah atau tidak, tak pas. Tidak pengaruh kopi. Di kantor begitu Pak, kalau tak kena kopi agak lesu untuk kerja. Polisi itu begitu, kalau meriksa ada kopi sama-sama orang, agak lain yang perasaan. Akan suruh dalam, ini kan rokok yang kita jalan. Apa mahal ini kan rokok pula dia kan? Asal kena kopi, aman pula, senang pula. Kira-kira begitu lah, intervensi Bapak yang bercoba itu, ya kan? Bila mati anak Adam, ini mati anak Adam. Ini artinya wafat atau mati. Bila meninggal dunia atau bila mati anak Adam, ini qata'a, putus amalnya. Amal siapa? Amalnya, amal anak Adam yang meninggal. Domir itu menunjukkan untuk kalimat sebelum domir yang baru muncul itu menunjukkan kepada yang disebutkan sebelum. Pak Ahmad pergi ke Jakarta, di tangannya ada sebuah tas. Tanggung jawab, tangan Ahmad. Nggak disebut lagi di tangan Pak Ahmad. Itulah bahasa Pak Ahmad pergi ke Jakarta dengan pesawat terbang. Di kantongnya ada uang 100.000 rupiah. Di kantong siapa? Di kantong Pak Ahmad. Mungkin di kantong pramugari. Karena asal pertama tadi sebutannya Pak Ahmad. Ini menyatakan pertama, bila mati anak Adam, putus amalnya. Amal siapa? Amal yang meninggal ini, bukan amal orang yang hidup. Banyak orang salah memahami hadis Rasul. Banyak orang salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka bapak-bapak, akhirnya pemahamannya salah, pemahamannya salah. Itulah yang bahaya. Orang memahami
memaknakan jihad itu banyak salah kaprah, Pak. Jihad itu bukan hanya membom tempat ibadah orang yang beragama lain, bukan. Seorang ayah berusaha mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal, nafkah yang Allah berkahi. Pergi mandi pulang sore bahkan pulang malam, itu namanya jihad Allah. Jadi jihad itu, arti jihad itu bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang terbaik untuk mendapat ridho Allah. Bukan membunuh orang kafir, bukan membom, bukan. Allah kan sudah bilang, lakum dinukum waliyadi, untuk kamu agama kamu, untukku agama. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir Quraisy saat mereka mendatangi Nabi. Ini yang disampaikan Nabi. Mereka mendatangi, termasuk salah satunya Tufail bin Zaid. Mereka mendatangi, mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita buat perjanjian? Kau sembah Tuhan kami sembah Tuhan kamu. Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'budu ma a'budu, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana a'budu ma abadtum, dan tidak aku sembah apa yang kamu sembah, wala antum a'budu ma a'budu, dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadi, untuk kamu agama kamu, untukku agama. Dan itulah asbabun nuzul surah Al-Kafirun itu. Buka kitab Usburiyah, di situ dijelaskan asbabun nuzul surah Al-Kafirun itu betul. Orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Tufail bin Zaid, mereka mendatangi Muhammad, mereka mengajak saling menyembah Tuhan. Dan Muhammad diajak mereka menyembah Tuhan mereka pun mau menyembah Tuhan mereka. Tuhan dan Muhammad. Turun ayat. Itulah ayatnya surah Al-Kafirun. Maka perhatikan baik-baik. Bila mati anak Adam, putus amal siapa? Amal anak Adam tidak mati. Amal anak Adam. Berarti kalau dibuat bahasa lain, bila mati anak Adam, putus amal manusia mati. Ini putus. Lalu ada orang bertanya, apa? Anak Adam yang tidak Islam kan termasuk anak Adam, manusia termasuk anak Adam. Berarti bisa orang yang tidak Islam, orang yang kafir, dapat dia doa, dapat dia bertiga ini. Tidak, ini omongan siapa? Omongan siapa? Rasul. Ini omongan Rasul. Siapa Rasul di sini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu untuk siapa? Untuk umat Islam, untuk orang yang beriman kepada Allah, bukan untuk semua manusia. Karena ini omongan Nabi Muhammad, nabinya orang Islam atau yang beriman kepada Allah. Maka cakap Nabi Muhammad ini, omongan Nabi Muhammad ini terkhusus untuk umat Islam, untuk orang yang beriman kepada Allah. Ini kan cakapnya Nabi Muhammad, ya kan? Putus amalnya, amal siapa? Amal anak. Illa min salas, kecuali dari tiga. Mana yang tiga? Sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih. Ini
tidak teman, tidak. Ini lihat kalimat pemisah. Waladin solih dia ulang. 3. Sadaqatin jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yad'u lahu, berdoa untuknya. Anak yang soleh yang berdoa untuknya. Halo bagus. Ini semalam sudah kok. Gak apa-apa kalau ada duit mau berkorban, niatkan sumpah pahala untuk ayah mama yang sudah wafat, boleh mainkan terus. Masalahnya ya Allah, sumpah pahala korbanku ini untuk almarhum ayah, almarhum mama, boleh sampai pahala insya Allah sampai. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ahmad Ibnu Hanbal, ulama besar, ulama yang memiliki kitab yang luar biasa, pemahamannya, kepintarannya, kecerdasannya tentang ayat-ayat Quran, tentang hadis Nabi, luar biasa. Muhammad Ibn Hanbal dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan kira-kira pahamnya, bacakan Al-Quran kepada dia akan seumpama pahala kepada yang kau niatkan, insya Allah sampai pahala. Tidak lebih pintar kita di zaman sekarang daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan dia. Gak usah dibandingkan dia. Almarhum Al-Ustaz Haji Asad Khalid Lubis, orang Medan, tapi punya kitab agama tulis Arab, dipelajari di madrasah almarhum Al-Ustaz Haji Asad Khalid Lubis. Sama saja ilmu kita, saya dulu ada apa-apanya, sedikit bawah sama almarhum Haji Muhammad Asad Khalid Lubis, orang Medan. Banyak di Medan orang itu, banyak kan separah orang menerapkan sebuah buku. Baca tengok berita mungkin beberapa hari lalu seorang pria akan nikah dengan seekor kambing. Belum baca bacaan itu. Viral di media sosial. Menikah dengan seekor kambing. Kambing bisa pintar. Tuan bilang gitu pun. Aku nikah ngajak sama-sama berhalus. Pakai baju jas dia. Aku pulang diri dia tidak. Apa enggak? Rupanya kata yang membuat itu ingin membuat sebuah konten, membuat sensasi supaya viral. Tangkap berita semalam, tangkap sekali tadi, terancam pidana 4 tahun. Yang melaporkannya Majelis Ulama Indonesia, pelecehan terhadap agama dalam pernikahan. Mana menikah sama kita? Mana pula mengacaukan kita? Iya kan? Ada yang putus amanah betul dari mereka. Ini semalam sudah kok. Ini au ilmin yuntafa'u bi, atau ini bahasa Arab artinya atau ilmu baris kasroh, baris bawah, baris kasroh. Karena tadi di sini ada huruf mim, huruf khafat yang membuat isim itu sesudahnya baris di bawah, maka menurut disuruh mengikut min salasi sadaqatin jariyah au ilmin. Ini fi'il yang berbaris bawah gara-gara masuk ini isim, ini fi'il mudhari, ini isim, ini fi'il mudhari. Makanya ini baris kasroh karena akibat masuknya huruf min. Kalau ada orang bertanya, kenapa baris kasroh? Kenapa tidak sadaqatul jariyah? Ilmu yuntafa'u bi waladun solih. Tidak, Mas. Tidak, ini ada huruf khafat.
huruf khobar itu 9 min ila an ala fi rubak al-alam. Bila masuk salah satu huruf ini ke dalam isim, maka kun akhir isim itu wajib baris kasroh. Salasi, sodakotin, jariyatin, ilmin, waladin, soli, baris kasroh. Ini tidak, ini fi'il. Kalau ini tidak, ini domir. Tapi karena ini masuk huruf khobar, ini baris kasroh. Itu dalam bahasa Arab. Ilmu yang dimanfaatkan, ini mudhari, fi'il mudhari, bina majhul, ilmu yang dimanfaatkan, bukan yang diajarkan saja. Ada orang bapak, maaf, dia tidak bisa mengajar, tapi ilmu itu dimanfaatkan untuk orang banyak. Kalau mengajar harus diajarkan, berarti yang tidak mengajar tak dapat ini. Rasulullah tidak licin. Rasulullah itu paham, tak semua bisa mengajar. Kalau mengajar saya menang guru-guru, tak semua kita jadi guru, jadi dimanfaatkan. Saya ulang, Bapak bisa memandangkan azan, Bapak tidak ajarkan cara ajar sama orang, Bapak tidak bisa mengajarkan. Mungkin maaf, metode atau Bapak tidak ada waktu atau metodenya Bapak tidak bisa. Bapak manfaatkan yang bisa ajar itu. Bapak ke depan, Bapak kumandangkan azan, terdengarlah oleh orang suara azan, tahulah orang bawa suara masuk ke sholat, bermanfaat tidak bagi orang? Bermanfaat. Itu yang muazzin yang membuat azan itu termasuk ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu azan itu ada samanya, dimanfaatkannya sehingga bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari sini ada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia khairun nabi Allah, khairun nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Yang apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini kalimat anas ini isim masuk huruf khobar lam baris kasroh kan? Ini maka antara yang 9 itu kalau masuk dalam satu baris kasroh gitu. Min ila an ala fi rupa alba al-kaf lam maka baris kasroh. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak ada ilmu bisa baca Al-Quran, ngerti tajwid. Bapak manfaatkan untuk mengajarkan orang lain. 2, dimanfaatkan dan diajarkan kepada orang lain. Itu bermanfaat, masuk kemari. Ada yang pandai buat kopi, dibuatnya kopi, dimanfaatkannya ilmu membuat kopi itu untuk orang lain. Saya minum ilmu yang ada itu. Bapak bisa tahlil. Ada sesuatu yang wafat keluarga dari bapak-bapak kan berhasil takziah. Ada yang memimpin yasin, ada yasin silakan. Ada yang pandai membawa tahtim silakan. Ada yang pandai membawa zikir atau tahlil silakan. Ada yang memimpin pandai membawa doa. Itu ilmu yang bisa memimpin doa. Dimanfaatkannya untuk memimpin doa. Dia tidak ajarkan, tapi dimanfaatkannya untuk memimpin doa pada jamaah. Termasukkah itu kembali? Termasuk, Pak. Ini yang Bapak buat, memimpin tahlim, memimpin pembacaan surah Yasin, memimpin zikir atau tahlil, memimpin doa berjamaah, memimpin doa itu akan membantu nanti apabila sudah wafat, dan itu pahalanya tidak putus. Apalagi itu diajarkan. Guru saya yang mengajarkan ilmu kepada saya sekarang sudah banyak wafat, sudah berpulang ke rahmatullah. Maka
saya mengamalkan, saya manfaatkan ilmu itu. Bahkan saya ajarkan. Adakah manfaat untuk guru saya sudah wafat itu? Adalah Pak. Mengalir terus pahala ke dia, mengalir terus pahala ke dia. Nah, yang ketiga, atau waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh berdoa untuknya. Siapa yang berdoa? Anak yang soleh. Anak yang soleh berdoa untuknya. Nggak perlu lagi di sini dibuat di ujungnya siapa? Ini sudah, ini fi'il, ini fa'il. Setiap fi'il perbuatan mesti menghendaki yang memperbuat, namanya fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Kalau sudah ada fi'il sama fa'il, bukan fa'ilan ya, fa'il, fa'ilun, fa'il. Dalam ilmu nahwu gitu, setiap ada perbuatan tentu ada yang berbuat. Mungkinkah ada suara kalau tak ada yang berbicara? Nih, mungkinkah ada kopi kalau tak ada yang buat kopi? Mungkin ada orang yang membuat kopi, ada orang yang membuatnya. Setiap perbuatan menghendaki tentu ada yang memperbuat. Ada kalimat berdoa, tentu ada yang berdoa. Siapa? Anak soleh. Tentu ada yang didoakan. Setiap fi'il berkehendak kepada fa'il, perbuatan meminta kepada yang memperbuat, tentu ada pelebihnya. Objeknya siapa? Anak yang soleh berdoa untuknya. Tengok. Balik makal hadis. Anak yang soleh berdoa untuk anak-anak yang meninggal dunia. Balik dong kembali. Balik. Karena kita bicara pertama pangkal. Ini Muhammad itu bukan bodoh. Ini pangkalnya. Nabi bilang, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah." Bila mati anak-anak, idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam, bila mati anak-anak, putus amalnya. Amal siapa? Amalan anaknya mati. Illa min salas, dari tiga, sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dengannya, amal soleh, yang adalah anak yang soleh berdoa. Apa? Saudara-saudara jamaah. Kalaulah anak yang soleh berdoa untuknya, lalu bagaimana ada orang yang mencakapkan, membilang pada saat pemberangkatan jenazah, anak yang soleh yang berdoa untuk orang tua? Ini terlalu sempit memahami. Di sini saya tidak suka. Ini banyak orang menerjemahkan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Tapi kalau dari sini walad soleh liwalidayhi, ini benar, itu artinya. Kalau tadi kalimat di sini waladin solihin yad'u liwalidayhi, anak yang soleh berdoa untuk ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Benar, tapi Rasul bilang tak begitu. Rasul bilang yad'ulah, berdoa anak soleh ini lahu untuk anak Adam yang meninggal. Anak Adam siapa yang meninggal nih? Yang mati. Anak meninggal siapa? Bisa saja orang tua, bisa? Bisa. Mertua, yang dekat-dekat besan, abah, inje, uang, paman, sepupu, sanak bapak, ipar,
pembayaran, tetangga, kawan-kawan didoakan oleh anak yang soleh. Anak yang soleh bukan anak yang soleh berdua orang tua ya. Gini Pak, si Ahmad punya ayah. Setiap kita punya ayah, punya orang tua. Ahmad ini anak yang soleh. Kayak begitu orang bilang. Ini anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Tapi anak yang soleh ini bukan mesti bisa mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu bisa mendoakan orang Islam yang wafat. Bapak-bapak, yang telah bapak ada tergolong anak yang soleh, maka doanya tidak putus. Untuk siapa? Bisa untuk orang tua, mertua, besan, abang, kakak, adik, anak, atau istri, atau suami, sepupu, pembayar, ipar bisa. Dan kalau itu boleh kita mendoakan sama saja kita juga. Boleh. Ini hadisnya. Sampaikan inilah dalilnya. Kalau orang itu minta dalil, ini dalilnya. Apa lagi? Ini dalil. Kalau kita sekarang sih ucapkan dalil. Dalil itu ada dua. Ada dalil akhiri, akhiri. Nanti kita bahas. Dalil akhiri itu diambil dari Al-Quran sama hadis. Dalil akhiri dari akal. Datang orang kafir kepada kita. Pak, coba jelaskan apa buktinya Allah itu ada. Dia bukan Islam. Kita buat kata kalimat pakai ayat Al-Quran. Dia nggak paham. Pakai akal. Itu dah. Adanya saya, adanya antum itu bukan Allah. Itu ada. Dan adanya dunia ini. Bapak bisa bergerak, antum bisa berbicara. Itu semua karena Allah itu ada. Mainkan yang rasional, yang logika, yang bisa diterima akal. Bisa. Kita bacakan Al-Quran, tidak paham. Kita bacakan Islam, begini dulu. Ada dua yang karena dia belum paham. Mainkan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan itu kan juga kalau orang tidak dalil. Mau dari mana? Tak selamanya mesti pakai dalil nakli, ayat nakli. Itu nanti kita bahas. Ini sekitar habis waktu. Sudah paham saya punya apa-apa. Lah, bisa dipahami. Jadi kalau begitu, bisa ini mendoakan siapa saja yang wafat bisa. Tapi ingat, ada garis bawah yang beragama Islam.